Suatu malam yang dingin, di tengah reruntuhan kota yang sepi, sang spiritualis duduk memandangi langit. Di sana, bintang-bintang masih bersinar, seolah tak peduli pada bom yang meledak di bawahnya. Ia tersenyum tipis, lalu berkata lirih kepada langit, "Lihatlah, langit tidak pernah berpihak. Ia hanya memberi cahaya bagi siapapun yang mau melihat." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah, ilahiyanta maksudi waridhaka matlubi, iktini muhibbataka wasilhataka wa ma'rifataka, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat sigar penjalin yang dirahmati Allah, semoga setiap hembusan napas Anda selalu berada dalam naungan rahmat dan kasih sayangnya. Semoga kesehatan lahir dan batin, ketenangan jiwa, serta cahaya kesadaran senantiasa menyertai perjalanan hidup Anda. Hidup ini adalah titian menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita menundukkan hati, menyucikan niat, dan melangkah dengan penuh keikhlasan mengikuti kehendaknya yang bersemayam di relung batin kita. Di jalan ini, iman menjadi lentera yang menerangi, keikhlasan menjadi bekal yang menguatkan, dan kesabaran menjadi sahabat yang setia. Bersama, kita tempuh jalan kebenaran dengan tekad yang teguh menuju cinta dan ridha ilahi. Untuk memulai kajian hakikat kesempatan ini, marilah kita mulai dengan zikir napas Allahu. Mari mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah riuh dunia yang dilanda konflik dan peperangan, seorang spiritualis duduk bersila di bawah pohon tua, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Ia tidak membawa senjata, tidak pula mengibarkan bendera. Yang ia bawa hanyalah ketenangan hati dan kesadaran jiwa. Saat peluru bersilang dan propaganda menggema, ia memilih diam, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, suara jiwa yang jernih lebih kuat dari teriakan kebencian. Ia tidak memihak pada bangsa atau kelompok, tapi berdiri di sisi kemanusiaan dan cinta kasih. Ketika dunia menuntut siapa lawan, siapa kawan, ia justru bertanya, siapa yang terluka, siapa yang butuh dipeluk. Ia mengirim doa bukan untuk kemenangan, tapi untuk penyadaran. Sebab baginya, perang bukan soal menang atau kalah, tapi soal hilangnya nurani. Banyak yang mencibir, doa tidak bisa menghentikan bom. Ia pun menjawab, tapi doa bisa menyelamatkan manusia dari menjadi bom itu sendiri. Dalam senyapnya, ia mengingatkan dunia bahwa damai bukan hasil dari kekuatan, tapi dari keberanian untuk tidak membenci. Dan di setiap ledakan, ia berharap masih ada satu hati yang memilih untuk mencintai. Aku bukan penentang perang, aku hanya pembela damai. Aku bukan pencari menang, aku hanya penyaksi nurani. Sang spiritualis. Hari demi hari, perang terus berkecamuk. Media dipenuhi kabar korban, kebencian mengakar, dan manusia saling mengutuk atas nama kebenaran masing-masing. Tapi sang spiritualis tetap di tempatnya, diam, hadir, dan terhubung dengan sesuatu yang lebih dalam dari logika dan dendam, kesadaran ilahi. Orang-orang mulai mendatanginya, bukan karena ia punya solusi politik, tapi karena hatinya meneduhkan. Tentara yang lelah, ibu yang kehilangan anak, dan pemuda yang bimbang datang kepadanya. Mereka tidak mencari jawaban. Mereka hanya butuh ruang untuk mengingat bahwa mereka masih manusia. Ia tidak pernah berkata, "Berhentilah berperang." Ia hanya bertanya, "Apa yang kau rasakan saat menarik pelatuk?" Dan mereka menjawab lebih banyak daripada pidato jenderal. Di malam-malam gelap,
spiritualis itu berjalan menyusuri reruntuhan kota. Ia mengusap kepala anak yatim, menyeka air mata janda, dan mengubur jenazah tanpa nama. Tidak ada kamera, tidak ada panggung, tapi semesta mencatat setiap langkahnya sebagai cahaya kecil di tengah gelapnya sejarah. Lalu suatu hari, seorang pemimpin perang menemuinya dan bertanya dengan suara berat, "Apakah kau ingin kami menyerah?" Ia menjawab pelan, "Tidak, aku hanya ingin kalian pulang sebagai manusia." Narasi ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang keberanian seorang jiwa yang memilih untuk tidak terbakar ketika dunia menjadi api. Ia adalah saksi bahwa di tengah reruntuhan, damai masih mungkin lahir, tapi tidak dari senjata, melainkan dari hati yang bangun. Perang adalah kegagalan kesadaran, dan tugas kita bukan melawan, tapi membangunkan. Sang spiritualis. Namun dunia tidak mudah diyakinkan oleh kesunyian. Banyak yang mulai meragukan sang spiritualis. Apakah diamnya berarti setuju? Kenapa ia tidak ikut berdiri membela tanah air? Apakah ia pencucut yang menyembunyikan diri di balik doa? Tuduhan datang bertubi-tubi. Ia difitnah sebagai pengkhianat, dianggap gila, bahkan dicurigai sebagai mata-mata. Tapi wajahnya tetap tenang, seolah badai tidak pernah menyentuh dasar laut jiwanya. Di satu senja, seorang jurnalis muda mendekatinya dan bertanya dengan penasaran, "Jika dunia ini penuh kebencian, apa gunanya cinta dan damai?" Sang spiritualis tersenyum, lalu menjawab, "Karena tanpa cinta, dunia akan terus berputar di poros kehancuran. Tapi dengan satu titik cinta, meski kecil, ada harapan untuk mengubah arah." Ia tidak melawan dengan senjata, tapi dengan keberadaan. Ia tidak mendebat, tapi menghadirkan keheningan yang menggetarkan. Sebab ia tahu, terkadang dunia tidak butuh lebih banyak kata, tapi lebih banyak jiwa yang sadar. Perlahan pengaruhnya menyebar, bukan lewat kekuasaan, melainkan lewat getaran ketulusan. Mereka yang tadinya saling membenci, mulai saling bertanya. Mereka yang marah mulai diam. Mereka yang ingin membalas mulai bertanya, apa arti menjadi manusia jika kita kehilangan belas kasih? Dan saat itulah, benih-benih damai mulai tumbuh. Bukan dari perjanjian politik, tapi dari kesadaran pribadi. Karena sang spiritualis tidak pernah berniat mengubah dunia. Ia hanya ingin menjaga agar jiwanya tidak ikut rusak oleh dunia yang sedang terbakar. Biarlah dunia terbakar oleh ambisi, tapi jangan biarkan jiwamu padam oleh kebencian. Menjaga hati tetap jernih di tengah api adalah kemenangan sejati. Sang spiritualis. Suatu malam yang dingin, di tengah reruntuhan kota yang sepi, sang spiritualis duduk memandangi langit. Di sana, bintang-bintang masih bersinar, seolah tak peduli pada bom yang meledak di bawahnya. Ia tersenyum tipis, lalu berkata lirih kepada langit, "Lihatlah, langit tidak pernah berpihak. Ia hanya memberi cahaya bagi siapapun yang mau melihat."